Mimpi adalah kunci untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ri, saya Agamo, Pun, Pak Yusuf, Alhamdulillah sudah selesai modul 1. Nah, ini rencananya kami akan mengadakan diseminasi kepada teman-teman. Nah, ini kami mohon izin, mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Ati, Pak Yusuf, Pun. Pertama kali saya ucapkan selamat sudah menempuh juga kalau boleh keluar saya terkait keinginan Pak Ati dan teman-teman untuk diseminasi. Monggo kalau kita melihat jadwal kita ini, insya Allah hari Sabtu jam akhir ini, karena jam dinas kita ini berakhir 12.30, sedangkan kegiatan pembelajaran selain ekstra dan rumah jurusan dimulai 10 lebih 10. Oleh karena itu waktu antara jam 10 sampai dengan kepulangan kita jam 12.30 bisa digunakan untuk kegiatan diseminasi jaringan pendidikan. Terus nanti acaranya saat diseminasi itu kira-kira bagaimana? Apakah seluruh guru diberikan atau bagaimana mohon penjelasannya? Gini Pak, diharapkannya semuanya bisa hadir, yang dari guru maupun dari PU bisa hadir, karena nanti tema yang kita ambil itu adalah penanaman budaya positif. Jadi harapannya nanti seluruh warga sekolah bisa memahami budaya positif seperti apa yang diharapkan di guru mereka untuk bisa kita, karena juga semuanya nanti akan menjadi penggeraknya, menjadi motornya untuk bisa menerapkan itu. Nah, makanya harapannya ketika Bapak Ibu guru, teman-teman dari PU semuanya bisa hadir. Yang pertama nanti acaranya akan kita menyampaikan dulu seperti apa budaya positif ini, terus kemudian komponen penting apa yang ada di dalamnya. Setelah itu nanti harapan terakhirnya kita bisa membuat keyakinan sekolah. Ada keyakinan sekolah yang akan kita sepakati bersama. Waktunya antara 60 sampai dengan 120 menit, satu sampai dengan 2 jam. Jadi kalau memang itu kurang silakan untuk ditambah sesuai dengan kebutuhan. Mungkin nanti kita uruskan. Yusuf. Memang ini cukup penting Pak bagi kami. Jadi nanti saya sangat berterima kasih atas dukungan Bapak memberi kami kesempatan dan waktu juga untuk menularkan istilahnya kepada teman-teman tentang diklat yang juga kami pelajari di modul 1 jadi artinya modul 1. Sehingga harapan kita nanti semua teman-teman dan juga yang di lingkungan di sekolah ini tahu apa sih budaya positif itu, sehingga nanti benar-benar bisa dibawa ke sekolah dan sekolah kita jadi lebih baik lagi ke depan. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman ini juga, semoga nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sama-sama. Terima kasih. Semoga sukses. Yang saya hormati, yang saya banggakan, calon guru pemuda ibu di sekolah yang sangat kita cintai ini, guru Agamo dan Pak Yusuf. Ibu bapak guru yang saya hormati, yang saya banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya saya hari dan saya berikan hidupnya ini makin Allah sehingga bisa hadir dalam kegiatan diseminasi mengenai modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Dua yang saya hormati, ini adalah salah satu yang sangat patut ya, karena kegiatan budaya positif di sekolah ini yang sudah kita teruskan, yang sudah kita sepakati belum bisa berjalan secara maksimal. Ini ada 3 tenaga yang sudah dilatih, yang sudah didiklat, yang saya harapkan bisa menjadi garda terdepan membantu sekolah untuk mempraktekkan budaya positif di sekolah kita ini secara maksimal. Jadi beliau bertiga ini setelah mendapatkan materi, maka saya harapkan dengan bertiga selalu di depan punya nilai praktis yang lebih dari bapak ibu guru yang lain. Siapa guru penggerak? Siapa guru penggerak? Jadi kalau misalnya teman-teman yang kita sepakati ini ada budaya positif tentang pelaksanaan tata tertib, ada budaya positif dan bagaimana religiusitas. Pada pemaparan materi, untuk materi yang pertama tentang
tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Tiono SPD. Kepada beliau disilakan. Saya mau mendapatkan ilmu tentang budaya positif. Hari ini kesempatan saya untuk berbagi kepada jenengan. Yang pertama adalah tentang teori paradigma baru Bapak Ibu di sini. Ada dua teori. Kalau dulu itu kan kita mengenal teori stimulus respon. Bahwasanya untuk melakukan pembelajaran pendekatan itu bagaimana seseorang itu timbul dari dalam dirinya. Jadi kita itu memotivasi dalam diri anak itu untuk melakukan tidak terlambat lagi bagaimana supaya belajar lagi itu bagaimana, itu teori yang baru. Nah kalau dulu itu kita memberi rangsangan dari luar, memberi rangsangan dengan anak respon. Nah sekarang ini diharapkan anak itu motivasinya masih kurang daripada tim. Contoh aja sekarang nih, oke Bu, nanti saya mohon Bu Bisa ya, Bu Bisa mengepal tangan satu, kemudian yang saya mohon nanti Pak Pri berusaha untuk merayu atau membuka tangannya Bu Bisa. Nah, kemudian nanti dari ibu dari dulu Wali nanti supaya bagaimana caranya Bu Bisa mau membuka tangan kepalanya itu. Nah Bu Bisa itu agar tolong membuka tangan jangan di kepala itu seakan beritu satu aja mau membuka. Ya gimana? Ini tali sepatu tolong dikatakan dulu. Tolong dikatakan dulu. Ini terluka jika ini saya bisa terluka dan bisa apa dibolehkan apa terluka kan bisa ketemu saya begitu pada tidak saya aja. Tolong dikatakan dulu. Saya juga ini tangannya Bapak juga untuk dikatakan. Tangan saya agak sulit untuk ini, makanya saya minta tolong. Kasihan Bapak. Teman saya hanya punya satu tangan. Jangan satu tangan. Bisa kita juga semua tangan yang lainnya juga. Jangan pakai teman yang lain, karena teman yang lain punya tugas yang jauh lebih berat daripada teman yang lain. Kalau tali sepatu tidak diikat oleh panjenengan, maka saya bisa cedera. Karena saya harus melopati pati dan penuh. Tanpa sepatu pasti kaki saya terluka. Sini saya bawa juga. Ya saya yang bawanya. Tolong. Saya bisa membantu nggak sekuat tenaga. Oh iya. Nah itu betul, sekuat tenaga. Cuma mengikat saya apa beratnya? Yang membutuhkan tenaga. Yang saya bawa. Yang dipegang itu saya yang bawa. Percayakan pada saya. Karena saya tidak bisa mengangkatnya sendiri, makanya saya minta tolong ini. Ini sangat krusial demi anak yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak dan jauh lebih penting yang harus kita atasi. Hanya sekedar minta saja, masa ada di jalan. Terima kasih Wani, Bu Bisa, ya terima kasih sekali. Ya, kemudian Wani juga begitu meyakinkan dengan kekuatannya, tapi Bu Bisa tidak mau membukanya. Ini berarti sama dengan sesuatu loh. Walaupun kita paksa bagaimanapun, kalau tidak timbul dari dalam dirinya, ya kan Bapak. Ini teori yang bagus. Nah selama ini kita memberikan apa ya, rasa-rasa biar tahu, tapi ternyata tidak semua. Ternyata kita ini berbeda. Kemauan panjenengan dan kemauan saya. Intinya adalah bagaimana kita menumbuhkan motivasi secara internal dari dalam dirinya anak-anak. Nah, ini terus kemudian kemarin ketika mempelajari PMM di topik disiplin positif, kita mulai berkenalan dengan istilah ada hubungan, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kemarin seperti itu. Ternyata selama ini yang saya lakukan kepada anak-anak itu masih sebatas hukuman. Kenapa hukuman? Ini ada perbedaan istilah yang saya gunakan. Kenapa bukan peraturan sekolah? Kenapa bukan peraturan kelas yang digunakan? Tapi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Karena pada dasarnya keyakinan ini melingkupi lebih luas. Sama seperti seandainya kita memakai helm. Kemarin saya sempat tanya kanan, kenapa saya pakai helm? Jawab, tidak pernah. Saya ada yang pernah pakai helm, ternyata yang ada itu hanya 2 anak. Kapan sampai pakai helm itu? Ya kalau keluar apa Bu? Kalau pasang sunrise, oh ya. Bu, kalau mau ke Jatrejo, itu udah kota kan ya? Saya tetap pakai helm. Kenapa? Karena keyakinan saya dengan keyakinan anak-anak berbeda. Kalau anak-anak ini memakai helm, itu karena kenapa tidak pakai helm? Nggak ada polisi kok Bu, karena ada polisi. Kalau saya ada atau tidak ada polisi, perlu pakai helm itu karena itu keselamatan saya sendiri. Saya tidak akan nyaman pakai sepeda kalau kena angin, kena debu dan lain-lain. Itu yang kemudian kemarin ditawarkan oleh kita. Intinya yang diharapkan sekarang adalah sebelum peraturan itu dijadikan sebuah peraturan, alangkah baiknya kalau peraturan itu digali dari keyakinan yang diharapkan. Misalnya kita mau bikin peraturan sekolah nih, ya kita harus dulu dari seluruh warga sekolah ini punya keyakinan hal baik apa yang harusnya terjadi di sekolah ini. Begitu juga di kelas, sebelum itu menjadi sebuah peraturan kelas, kita dari dulu dari anak-anak. Anak itu ingin kelasnya seperti apa? Atau apa yang seharusnya tidak terjadi di kelas kita? Nah, begitu juga di sekolah kita. Kira-kira keyakinan apa yang kita memiliki keyakinan apa yang harusnya di sekolah ini harus terjadi, atau hal apa yang di sekolah ini tidak boleh terjadi? Keyakinan dari seluruh warga sekolah. Harapannya seperti itu. Saya ajak praktis sebentar juga Bapak Ibu. Saya
Oke, caranya bebas. Nanti kita akan menuliskan di sini. Kalian boleh menuliskan apapun karena di sini nanti tidak ada identitas. Oke, tidak ada identitas. Kita akan menuliskan identitas. Silahkan menuliskan keyakinan panjenengan tentang apa yang harus terjadi di sekolahan kita dan apa yang tidak boleh terjadi di sekolahan kita. Yang hijau untuk yang harus terjadi, yang merah untuk yang tidak boleh terjadi. Dalam satu kertas panjenengan boleh menuliskan lebih dari satu. Yang paling urgent saat ini boleh hubungannya relasinya antara kita, maksudnya sama guru, atau mungkin relasinya dengan anak-anak, atau relasinya dengan lembaga secara kelembagaan. Boleh? Oke, jadi boleh dengan sesama guru, boleh dengan anak-anak, atau dengan lembaga. Apapun yang menurut panjenengan ini harus urgent dan harus segera dilaksanakan. Yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Saya kembali ya. Saya berikan ya. Dengan cara menggali keyakinan ini nanti, maka peraturan yang timbul itu adalah peraturan yang memang bisa diterima oleh keduanya. Terkadang kita berpikir begini, kalau ada dijagawe peraturan, yo gak tadi. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya anak-anak itu juga memiliki kebutuhan yang harus kita hargai. Ada kebutuhan yang harus dihargai, saling menghargai. Nah, ini mungkin nanti yang di kedepannya mungkin bisa dibiasakan di kita, apa yaitu tentang membahas tentang kata-kata ini. Terkadang kalau sekarang kita ngomong masalah seragam ke anak-anak, aku tadi yang kelas 7 misalnya, mereka nggak tahu kan apa saja yang boleh dipakai atau tidak. Karena selain lembaran yang kemarin kita bagikan ke anak-anak di bawah orang tua, yang dibacanya kemungkinan dibacanya tidak sampai 30%. Selain itu mereka nggak tahu, di kelas kita nggak ada. Di ruang sekolah, maksudnya di wilayah-wilayah sekolah, di dinding-dinding ruang gedung yang lain juga tidak ada. Jika mereka nggak tahu, ini boleh dipakai nggak sih Bu? Termasuk topi misalnya, topi. Ini kan di bumi ya, anak-anak sering sekali pakai topi yang bukan topi sekolah. Nah itu, kenapa? Ada kalanya memang mereka nggak tahu, kok nggak boleh kamu dipakai. Kira-kira gitu. Mereka bukan hanya melanggar sebenarnya, tapi karena memang kita yang belum mengenalkan kepada mereka apa saja yang peraturan yang ada, atau kita belum menggali keyakinan mereka tentang apa yang harusnya kita sepakati bersama di sini. Mungkin ini nanti yang bisa dipraktekkan. Karena pada dasarnya, Pak Di, semuanya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bawahnya, betul itu tadi. Oh ya. Bawahnya ini ada 5 kebutuhan yang harus diterima. Siapapun orangnya. Kedua, kekuasaan dan penguasaan. Kekuasaan dan penguasaan. Yang kita katakan. Terus kemudian yang keempat adalah kebebasan. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Dan tentunya semuanya itu dilakukan apa? Dalam rangka untuk mempertahankan hidup. Meskipun kadang-kadang kita berpikir bahwa yang bertahan hidup gitu. Bertahan hidup ini seolah bahwa ini hanya masalahnya orang dewasa saja, tapi sebenarnya tidak. Anak-anak pun juga memang bertahan hidup mereka. Hidup dengan kehidupan mereka. Maksudnya seperti itu. Oke. Nah, setidaknya 5 hal ini nanti yang menjadi pemikiran kita ketika duduk bersama dengan anak-anak, mencetuskan peraturan-peraturan dari banyaknya keyakinan-keyakinan yang muncul. Berusaha untuk saling menghormati dan menghargai bahwa setiap orang memiliki 5 kebutuhan dasar ini yang harus dipenuhi. Kurang lebih seperti itu. Dari saya, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini di penghujung karena kita terbatas waktu, nanti juga kita jam 1:30 insya Allah. Sebelum saya ke 5 teori ngobrol ya, 5 posisi sebagai seorang guru nanti, saya ini awalnya ada ikut CDP ada 5, tapi gagal. Tapi gagal itu saya coba lagi. Kenapa? Yaitu pengembangan diri. Jadi kan saya menilai dulu ini yang nopo. Jadi saya memang ikut tujuannya yang pertama adalah pengembangan diri. Masalah bonusnya nanti. Gitu. Jadi sehingga saya ikuti terus. Andai kan ada gagal di angkatan ke-7, di angkatan 10 atau 12 saya
sekarang kita ke posisi kita sebagai guru. Jangankan kita, saya sendiri Bapak Ibu. Ini kalau menerapkan restitusi disiplin positif, itu posisi saya ini sebagai penghukum. Ya maklum, orang olahraga memang harusnya seperti itu. Kalau nggak seperti itu, kayaknya nggak pas. Tapi setelah saya mau pelajari ini, kok ya ini ngantuk aku dulu ya ini. Nggak cocok belas, tapi memang itulah saya sampaikan oleh Pak Ti tadi bahwa untuk menjadikan anak-anak muncul motivasi dalam dirinya sendiri ini sangat berat atau sangat sulit. Itu juga sudah saya sampaikan kepada wali murid, sehingga saya juga minta izin, Bapak Ibu ngapunten, ini nanti untuk proses pembelajaran saya, modelnya itu saya itu sebenarnya harusnya keras karena saya orang olahraga, tetapi dalam prakteknya sekarang kurikulumnya berubah. Oh jangan kerasa aja nopo, enggak Pak. Nah ini kalau izin saya tadi, apa izin saya akan jadi seorang penghukum Bapak Ibu. Kalau saya menerapkan posisi sebagai manajer, anak sulit berubah. Nah, disinilah ada 5 posisi, di mana posisi kita sekarang. Nanti penjelasannya akan lebih mudah kalau kita melihat video. Dan kita juga sudah, kalau sudah di PMN itu ada di disiplin positif, itu sudah ada sebenarnya. Ternyata di CGP ketemu lagi. Nah, yang pertama ini adalah posisi kita sebagai penghukum. Apakah kita selama ini seperti ini? Yang diharapkan nanti seperti apa sih ke depan guru-guru di seluruh Indonesia, itu harapan. Tapi faktanya ya nanti mengikuti arus saja. Yang pertama adalah penghukum. Ini jelas bahasa yang digunakan kita adalah kasar atau keras kepada anak-anak. Nanti nah seperti itu. Itu posisi nanti penghukum, dan lebih enak itu nanti di video memang sebenarnya. Lebih enak menurut saya daripada nanti membaca seperti ini. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini juga tipikal yang kedua. Nanti kita posisinya di mana sebagai penghukum kan, membuat orang bersalah. Atau yang ketiga sebagai teman, kita panggil ini bro, nah biasanya bahasanya bahasa teman. Ini juga sebenarnya kurang pas, nanti seperti itu. Yang keempat adalah pemantau. Jadi kita sebagai pengingat kepada anak-anak, seperti ini loh, ada aturannya. Jadi sampai nggak boleh melanggar hal seperti itu. Nah, yang pertama untuk Pak Tion, mungkin sudah dijelaskan sama Pak Tion, kita sebagai guru itu harus menerapkan disiplin positif terhadap siswa. Oke. Terus contohnya Pak Pri sama Bu Bisa tadi, bisa juga gitu. Padahal Pak Pri jagoan gombal, apapun yang dipanggil tidak akan suka sama Bu Bisa, karena Bu Bisa enggak begitu retek terhadap Pak Pri. Begitu kan Bu Ani, apalagi sama perempuannya. Kalau soal Jawa, jiwit dan Jawa tetap gak belum buka. Soalnya kita harus mengenal dulu Pak. Kalau saya sih punya pendapat bahwa kita mau berubah anak yang memiliki masalah, entah itu kenakalan di kelas atau apapun, nah itu kita harus mengenal karakternya dulu. Sebenarnya apa anak ini karena apa? Jadi kalau Pak Pri dulu punya pendapat, punya ide bahwa anak-anak yang bermasalah sebenarnya dalam satu sekolah itu nggak banyak juga, tapi anak-anak itu saja yang melanggar. Sehingga hal ini, idenya Pak Pri itu bisa dilaksanakan sama Pak Yati, Bu Bisa, atau wali kelas yang lain dengan cara intensif. Jadi anak-anak itu selalu kita panggil, kita ajak itu tadi ngobrol apapun lah modelnya, entah itu katakan video 1, video 2, video 3 itu mana yang paling baik. Saya kira semuanya baik, tergantung kasusnya ini apa. Nah, kita tahu kasus ini, kalau tidak kita ajak komunikasi, misalkan satu persatu kita panggil, kita catat kenapa sih kamu melakukan seperti ini dan seterusnya. Jadi kita dari situlah kita mengenal karakter anak ini. Oh, anak ini gak iso dikeras, anak ini gak iso dilus. Nah, agar destinasi ini kapan pasnya untuk lembaga. Kayaknya hari ini kita perlu kita lakukan tahapan mana yang harus kita bangun. Tadi kan menanyakan ini tahapan apa. Nah, tahapan ini yang harus kita bangun hari ini. Sehingga mohon maaf, teori tadi memang enak kita bicarakan Pak. Tetapi kalau kita lihat integritas kemampuan kita, kayaknya mustahil ya. Nah, solusinya tidak ada kata lain. Kali kita membaca standarisasi yang sama, tahapan yang sama, harus menuju ke yang sama. Kalau dilepas, nggak bisa. Contoh tadi, ternyata apa betul yang selama ini yang selalu diajarkan oleh kita ajarkan kepada anak adalah melahirkan sang juara, tapi tidak pernah berkata melahirkan juara bersama-sama. Ini Pak, satu kesalahan yang dasar. Dan satu hal yang ini perlu kita ingatkan, mohon maaf, saya minta setelah ini janganlah mengatakan ini teori baru lagi. Sebenarnya teori ini sudah ditulis tahun 90-an Pak. Kita yang terlambat memperolehnya. Contoh, berbicara teori pemenang bersama, Rasulullah sudah Pak. Nah, inilah yang pola pikir kita yang salah selama ini. Seolah-olah namanya ranking 1 ya 1. Padahal mohon maaf, ranking 1 olahraga dengan ranking 1 seni beda Pak. Nah, harusnya kita bawa ke sana. Sehingga kalau boleh saya katakan, ketika diskusi ini akan jalan, jika guru di kelas 11 orang itu tahu fungsi masing-masing.
Oh saya IPS dengan mati, cenderung perilaku sosial, ya ini kita. Seni dan olahraga ke kinestetik. Nah, ya maksud sama Pak Nasir bagus ke sana. Nah, kita lihat baru persoalan anak yang disampaikan Om Uji. Ini dominan kemana? Kinestetik. Artinya Pak, ini saya kira sini harapan kami diseminasi ini bisa meneruskan tahapan yang kita bangun di sekolah kita, mulai dari tahapan mana dan indikator keberhasilan kita apa, sehingga berapa tahun nanti ilmu yang kita pelajari ini bisa untuk kita lakukan. Terima kasih Pak. Penambahan sedikit untuk apa yang telah disampaikan oleh Mbak Haris tadi. Dari hasil diseminasi ini maka akan kami berangkat melakukan yang baru tentang apa nanti langkah pertama yang akan diambil. Kami serahkan kepada kelas Pak. Kami akan membuat laporan tertulisnya dari 2 atau mungkin obrolan kita hari ini nanti. Maka akan saya tuliskan akan kami berikan kepada Bapak Kepala Sekolah tentang langkah selanjutnya mana dulu yang akan dibentuk tentang keyakinan kembali keyakinan sekolah kah atau stimulus respon kah atau teori kontrolnya kah ataukah kesignifikan restitusinya kah nanti akan